Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Indra. Sudah lama ya saya tidak membuat video tentang anxiety dan GERD ya. Karena faktor kesibukan dan mungkin juga itu ya sudah banyak pembahasan ya. Yang sebenarnya sudah saya banyak bahas di video-video sebelumnya ya. Nah kali ini mungkin untuk mungkin ada motivasi ya. Ada motivasi yang besar mungkin, dan juga seringnya teman-teman di Instagram ya bertanya mengenai anxiety dan GERD. Ya mungkin bagi kalian yang belum sehat, saya doakan untuk segera sehat ya, dan juga segera pulih dari anxiety dan asam lambung. Untuk anxiety dan asam lambung ya, kebanyakan kan yang banyak yang dikeluhkan adalah tidak pernah sembuh-sembuh ya, tidak pernah sembuh-sembuh dan banyak kecemasan. Kebanyakan yang bertanya itu di Instagram itu berkenaan dengan dua hal ya. Pertama, asam lambungnya naik, nyeri dada dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sakit berkenaan dengan itu ya, bawaan dari kerja asam lambung. Yang kedua berkenaan dengan anxiety-nya ya, jadi ketakutan yang terlalu berlebih ya. Terlalu berlebih itu kan ya kayak dikit-dikit takut, terus tiba-tiba muncul sensasi nyeri dada, pusing dan lain sebagainya, itu menjadi lebih kambuh lah, ketakutannya semakin besar. Nah sebenarnya sakit anxiety dan GERD ini kan masalah utamanya itu adalah asam lambung ya. Asam lambung yang ya mungkin jumlahnya sangat banyak, mungkin karena di lambung itu juga ada luka, atau mungkin yang kedua itu adalah katup lambung yang sudah mulai kram lah, bahasanya mungkin ada kram sehingga dia tidak bisa menutup secara elastis lagi gitu ya. Untuk penyakit asam lambung itu kan, asam kan itu ya bisa melukai organ-organ kita ya kalau dia tidak berada di tempatnya ya, sehingga makanya banyak keluhan-keluhan yang aneh-aneh mungkin dari teman-teman dan lain sebagainya yang berhubungan dengan asam lambungnya ya. Dampak dari asam lambung yang meningkat, salah satunya adalah nyeri dada, terus kaku semuanya di leher ini ya, dan lain sebagainya ya. Nah yang menjadi faktor utama kan adanya ini kan ya, cairan asam yang berlebih, asam lambung yang berlebih, sehingga ini yang menyebabkan sakitnya tidak sembuh-sembuh kan. Sakitnya tidak sembuh lah. Makanya kan orang yang punya sakit asam lambung kan sering dikasih obat ma ya, sering dikasih obat ma untuk mengurangi dan menguras asam lambungnya lah, menjadi netral kembali. Kan seperti itu ya, menjadi netral. Supaya asam lambungnya berkurang dan tidak melukai organ-organ yang lainnya juga ya. Padahal asam lambung juga mempunyai fungsi yang utama, yaitu mencerna makanan dan membunuh bakteri kan ya. Nah untuk membunuh bakteri dan mencerna makanan itu perlu asam lambung ya, perlu asam lambung. Jadi yang paling utama dari asam lambung itu mempunyai fungsi yang sangat krusial ya. Salah satunya adalah mencerna dan membunuh kuman atau mungkin bakteri. Kalau kita sering mengkonsumsi asam lambung, maka dampaknya banyak kuman-kuman atau bakteri yang mungkin lolos lah ketika dia masuk ke lambung kita. Makanya kan biasanya ada yang nyeri-nyeri atau mungkin sininya sakit, dadanya sakit, itu kan gara-gara ada bakteri yang lolos ya dari asam lambung. Nah, makanya kan ini faktor yang paling utama itu adalah pengendalian asam lambung. Nah, untuk mengendalikan asam lambung itu sebenarnya salah satunya itu ada di pikiran, yang kedua itu adalah makanan. Ya, faktor paling utama adalah pikiran dan makanan ya. Dua hal ini ya. Nah, untuk pikiran itu kan Tuhan kan sudah memberikan sebuah sistem tubuh untuk
apa ya itulah untuk sebagai sinyal lah. Kalau kita lapar maka asam lambung akan naik sehingga membuat kita itu bunyi kucuk-kucuk, roncongan dan lain sebagainya. Terus kalau kita sedang tegang juga sama kan ya, berkeringat asam lambung juga naik dan lain sebagainya. Banyak pikiran juga sama. Nah ini kan juga perlu apa ya perlu dikendalikan ya, perlu dikendalikan. Ya kalau kita sering takut, sering cemas ya, sering cemas terus sering apa ya khawatir ya, sering khawatir ya, paling sering itu penderita GERD dan asam lambung itu adalah kecemasan yang berlebih kan. Ada dengar sesuatu yang orang meninggal karena faktornya ABCD, gejalanya ABCD lah, ini dia langsung menghubungkan dengan dirinya ya. Oh gejalanya kok sama ya, lehernya sakit. Oh dia lehernya sakit ini, kenapa dia lehernya sakit? Oh kena kelenjar getah bening. Saya lehernya juga sakit maka saya juga kena kelenjar getah bening. Jadi mikirnya itu sudah aneh-aneh ya, mikirnya sangat jauh ke depan ya. Nah, itu kan itu yang dirasakan oleh penderita asam lambung ya. Terus tiba-tiba dia kebanyakan makan buah naga ya, BAB-nya menjadi hitam. Wah takut ya, takut-takutan sangat berlebih. Makan bayam juga sama dan lain sebagainya lah. Intinya pikirannya itu sangat cemas sekali. Nah itu dia mesti menghubungkan fenomena yang tidak sesuai dengan dirinya menjadi sesuai ya. Jadi sangat klop gitu. Kalau bahasa Jawanya itu otak atik gatuk ya, di gatuk-gatuk nong, di sama-samakan sehingga yang muncul adalah kecemasan terus ya, sangat cemas. Masalah ini menjadi penyebab utama kenapa asam lambung tidak bisa terkendali adalah salah satunya jaga faktor kecemasan. Nah itu yang pertama ya, faktor kecemasan. Yang kedua adalah faktor makanan. Jadi kalau kita sering makan makanan yang mengandung gas ya, mungkin asam lambung tinggi juga, ini menjadi faktor yang paling yang perlu dihindari lah ya. Kalau makan kan gampang lah, kita nggak boleh makan gorengan ya, kita jauh aja gorengan, atau kita membuat goreng sendiri, tempe dan lain sebagainya yang nggak terlalu banyak dan lain sebagainya ya kan banyak ya caranya. Tapi kalau pikiran lah ini yang agak sulit ya. Untuk makanan mungkin di video berikutnya ya baru dibahas, tapi untuk pikiran lah ini yang mungkin bisa sedikit disentil ya, dibahas sedikit mungkin ya bisa ya. Tentu pikiran, kebanyakan kita kan yang paling ditakutkan itu adalah sakit kita itu tidak hanya asam lambung tapi penyakit yang lainnya ya, penyakit runtutan, jangan-jangan saya sakitnya ini, jangan saya sakitnya ini dan lain sebagainya kan ya. Nah ini kan menjadi salah satu kecemasan yang berlanjut-lanjut ya. Jadi penderita asam lambung itu tidak akan pernah tenang ketika seluruh gejalanya, seluruh sakit-sakit yang dirasakan selain seperti kayak nyeri dada, nyeri telinga, nyeri tenggorokan, sakit di mulut, asam, terus habis itu gigi ngilu-ngilu, terus di sini di ketiak ini sakit, sini ketiak sakit, terus di dada sini, di bawah dada ini sakit ya, terus di ulu hati sakit, terus di perut kanan kiri sakit ya, dipegang aja sakit ya. Kan ada yang merasakan seperti itu, yang mungkin ada juga nyamang di kemaluan ya, di kemaluan juga sakit dan lain sebagainya, apalagi di kepala ya, di kepala kan juga sakit ya. Yang kebanyakan yang dirasakan ya, yang dirasakan mungkin seperti itu banyak sekali gejala-gejala yang dialami oleh penderita asam lambung sehingga dia membuat sangat cemas. Dia buru-buru ke dokter, dari dokter jawabannya tidak ada sakit apa-apa. Terus habis itu di lab juga nggak ada apa-apa. Terus di USG ini masalah lambung, sehingga diobati aja lambungnya, nanti juga hilang sendiri dan lain sebagainya, sampai IDSK ya, bukan di ronsen ya, di ronsen juga mungkin juga teman-teman ada yang pernah, terus di di tes jantungnya juga normal dan lain sebagainya gitu. Itu yang dirasakan ya, insya Allah yang dirasakan adalah hal-hal yang seperti itu yang membuat kita itu menjadi sangat khawatir, sangat cemas ya, sehingga nggak
apa ya, kayak nggak bisa tidur lah. Tidur mungkin juga sedikit bergaul apa di tempat menyendiri, di tempat sepi juga kita sangat takut ya. Kita pengen yang rame gitu, sehingga kalau ada apa langsung cepat dibawa urut gitu, cepat ditangani ya. Nah, itu kan seperti itu ya yang dirasakan oleh seluruh penderita GERD dan anxiety. Nah, bagaimana cara mengendalikan? Tips yang paling gampang itu adalah apa ya? Kalau mungkin teman-teman pernah dengar orang pasrah ya, pasrah. Saat dia pasrah aja ya. Terus yang kedua itu cara ikhlas. Itu substansinya itu ada di situ ya. Jadi segala sesuatu ketakutan kita itu sebenarnya akan hilang ketika kita itu pasrah dan ikhlas. Itu ya. Jadi intinya itu di situ ya. Orang kita cemas ya, sangat cemas sekali. Nah, cara untuk mengendalikannya seperti apa? Kita takut akan kematian dan sebagainya. Maka cara mengendalikannya ya paling gampang yaitu pasrah dan ikhlas. Ya, kalau ya bagaimana caranya ya melatih atau mungkin membuat hal-hal yang seperti itu, maka cara paling gampang itu ya kita ya ibadah berserah diri dan lain sebagainya sesuai dengan ajaran masing-masing ya. Kalau kebetulan saya kan umat Islam ya, agama Islam, sehingga sesuai dengan ibadah orang-orang Muslim ya. Nah, kalau kita takut ya kita sholat aja, kita minta bantuan kepada yang di atas ya, kepada Allah SWT, supaya kita diberi kemudahan, kesembuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu saya ingat pada waktu masih kecil ya, bahwasanya kalau kamu dikasih penderitaan, dikasih cobaan, berdoalah kepada yang di atas ya. Nah, itu pasrahkan semuanya. Ini kalau dalam ilmu psikologi itu adalah itu ya, sikap pasrah itu adalah untuk menenangkan diri. Jadi kita tahu ya bahwasanya umat manusia itu kan manusia itu rapuh, maka dia tuh membutuhkan sesuatu kekuatan yang besar untuk seakan-akan itu membutuhkan sesuatu yang besar untuk melindungi dirinya. Maka muncullah konsep seperti Superman, seperti Batman, superhero itu kan dalam rangka untuk itu ya, untuk membuat diri kita itu tenang bahwasanya kita dilindungi oleh orang-orang yang super hebat gitu. Nah, dengan Tuhan ya, dengan Tuhan juga gitu. Ketika kita takut, kita cemas, maka ingatlah bahwasanya kita mempunyai kekuatan yang lebih besar yang bisa melindungi kita, ya Tuhan ya. Itu sih. Jadi untuk menenangkan diri kita salah satunya itu dengan cara ibadah ya, dengan cara ibadah, mengingat kembali bahwasanya ada kekuatan spiritual yang lebih tinggi ya dari manusia yang ada di bumi ya. Itu dalam rangka untuk menenangkan diri kita. Makanya kalau ada bencana kan sering ada orang takbir, orang azan, itu kan dalam rangka apa? Salah satu cara seseorang untuk menangani kecemasan dia, untuk menenangkan dirinya, maka dia akan menyembahkan dirinya kepada sesuatu yang lebih besar. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman merasa takut, merasa cemas, kembalilah kepada kekuatan spiritual ya. Jadi beribadahlah. Nah, itu sih tips yang paling utama adalah menenangkan diri. Cara menenangkan diri ya apa? Ya kita belajar agama lagi, beribadah, menyembahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu ya. Jadi itu saja untuk pembukaan awal ya. Jadi depan insya Allah lah saya akan membuat sebuah video rutin untuk memberikan sebuah masukan dan juga semangat lah untuk teman-teman yang belum sembuh supaya cepat segera sembuh ya, untuk beraktivitas tuh ya. Untuk masalah obatnya ya, kalau saya sih kalau di rumah itu sering menyediakan 3 obat ini ya. Yang pertama itu adalah Norit ya. Norit itu butiran itu ya, terbuat dari arengnya. Terbuat dari areng, dia itu dalam rangka untuk menetralisir asam lambung juga bisa ya. Jadi kalau kalian terasa pegat dan lain sebagainya, minum Norit, insya Allah 5 butir atau 6 butir dia kan aman ya. Dia obat herbal ya. Dia areng dimasukkan ke dalam tubuh kita
zat apa namanya, arang itu apa ya, lupa namanya itu. Ya ya situlah dia itu kan bisa hanya lewat aja sih, jadi dia menyerap seluruh bakteri, menyerap kuman ya, kalau kurang tahu ya, jadi kuman diserap dan dikeluarkan sama dia itu ya. Jadi dia itu bisa mengendalikan, salah satu cara untuk bisa mengurangi asam lambung dengan minum norit ya. Yang kedua itu adalah minum itu apa namanya, obat cacing ya, obat cacing itu vermin ya, terserah nanti obat cacingnya bisa vermin, bisa apa namanya, Verminto, atau mungkin apa ya, Rumbiklus atau apa, banyak kan, banyak pilihan. Nah nanti di itu ya, di deskripsi nanti saya kasih link pembeliannya. Mungkin teman-teman mau untuk mencoba dan membeli itu ya, untuk persediaan di rumah ya. Dia beli norit, beli obat cacing. Terus yang ketiga itu adalah itu ya, ya suatu waktu kalau obat cacing dalam rangka itu ya menyehatkan asam lambung, dia terbukti efektif untuk itu ya, apa, penyakit tipes ya, biasanya dibuat penyakit tipes dan penyakit DBD. Nah untuk lambung juga sangat baik ya. Jadi tipes kan yang diserangkan itunya apa namanya, usus ya, saluran pencernaan juga. Nah dengan minum obat cacing tersebut, nanti tubuh kita itu apa ya cepat berregenerasi lah. Kalau saya sering itu sih, kalau nggak enak badan minum cacing, sudah enak kan ya. Tapi kalau ndak seberapa kok sembuh kita kasih norit langsung bisa keluar ya, bisa apa namanya, gasnya itu langsung keluar itu, enak kok ya. Jadi itu salah satu obat untuk persediaan saya. Jadi ada norit, ada vermin, dan yang ketiga dulu sering saya konsumsi itu ada apa ya, lupa namanya ya. Nanti ya, oh ya, Kolidan, namanya Kolidan ya. Nanti untuk link pembeliannya bisa saya kasih di deskripsi ya. Kolidan itu untuk melapisi lambung ya. Jadi dia itu mengandung fukoidan ya, dalam rangka untuk melapisi lambung. Cuman kalau Kolidan itu terbuat dari rumput laut alami ya. Terserah bisa apa, cuman obat pelapis lambung itu saya minum Kolidan. Cuman dulu pada waktu parah-parahnya saya minum itu. Sekarang untuk konsumsi seharian untuk kesehatan ya cuman mengkonsumsi vermin ya, vermin. Terus yang kedua itu ya apa, norit, ketika perut nggak enak, pegal, terus apa ya, mencer ya, murus ya, kasih norit langsung sembuh ya. Nah, itu ya. Dan mungkin itu saja dari saya. Semoga teman-teman sudah baikan, dan yang belum sembuh segera diberi kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa beraktivitas dengan baik ya. Oke, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.